Setelah sebelumnya kita membahas mengenai konsep dasar dari tabel input-output, supaya lebih terbayang, berikutnya kita akan langsung masuk ke diskusi praktis mengenai penggunaan tabel input-output di Indonesia. Tabel input-output sendiri dapat diakses secara gratis dari situs resmi BPS, sebagaimana yang kita bisa lihat di layar yang tersedia. Atau teman-teman juga bisa pergi ke browser, kemudian pada pita pencarian mungkin bisa menulis tabel input output Indonesia BPS, kita cari, kemudian pada hit pertama itu akan muncul input output, kita klik, kemudian pergi ke pita tabel atau indikator, dan di sini akan tersedia tabel-tabel dan dalam bentuk penyajian yang berbeda tergantung dari apa yang kita ingin pakai di sini. Jadi teman-teman bisa memilih tabel input output dengan model-model penyajian yang berbeda di situs resmi BPS ini. Tabel input output ini juga disebut sebagai tabel transaksi. Disebut tabel transaksi karena menggambarkan besaran nilai transaksi antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, baik itu barang ataupun juga jasa. Kemudian edisi-edisinya itu dia dikeluarkan sejak tahun 1971 dan sejak itu dikeluarkan setiap 5 tahun sekali. Dengan edisi yang terbaru itu edisi tahun 2016. Mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan kita akan bisa mendapatkan tabel edisi terbaru, mungkin edisi 2021 atau 2022. Saya belum mendengar beritanya, tapi mungkin normalnya akan dikeluarkan dalam waktu 5 tahun sekali. Untuk di website BPS sendiri, itu yang tadi sudah kita buka, itu yang tersedia itu edisi dari tahun 2016, kemudian tahun 2010, kemudian tahun 2005. Nah, untuk edisi-edisi dari tahun yang lebih lama, misalkan tahun 80, tahun 90, mungkin teman-teman harus berkonsultasi dengan BPS. Jadi, untuk ingin mengetahui apakah data tabel input output dari edisi yang lama tersedia, teman-teman bisa pergi ke alamat pst.bps.go.id. Kemudian teman-teman bisa membuat akun BPS dulu, atau juga bisa klik di bagian di bawah. Jadi teman-teman bisa pergi ke perpustakaannya, kemudian cari di situ input output, atau bisa berkonsultasi secara langsung dengan petugas untuk menanyakan ketersediaan datanya. Jadi nanti teman-teman akan diminta membuat akun BPS ataupun login dengan akun BPS jika sudah punya, dan nanti akan ada menu konsultasi di situ. Alternatif lainnya adalah teman-teman juga bisa pergi ke perpustakaan daerah ataupun perpustakaan BPS tempat. Biasanya buku dalam bentuk fisik, buku publikasi input output dalam bentuk fisik itu tersedia di perpustakaan-perpustakaan ini. Tapi perlu dicek sekali lagi ya di situ. Nah, karena bentuknya fisik, mungkin teman-teman harus menyalin secara manual isi dari tabel-tabel yang ada di buku tersebut ke dalam spreadsheet, ke dalam Excel, seperti itu. Kemudian, tabel input-output yang disajikan oleh BPS itu disajikan dalam beberapa definisi sektor. Untuk di tahun 2016 sendiri, itu disajikan dalam 2 definisi sektor. Ada yang dalam bentuk 17 sektor, ataupun ada yang dalam bentuk lebih rinci 185 sektor ekonomi. Itu bisa kita lihat tadi di sini.
Untuk tahun 2016 kita punya definisi 17 lapangan usaha, maaf, 17 lapangan usaha. Kemudian juga ada definisi 185 produk, dan juga ada definisi 52 industri. Nah, ini tergantung dari teman-teman ingin memakai tabel dengan definisi industri atau definisi produk yang mana. Dan itu ada tabel konkordansinya sendiri. Jadi konkordansi mapping antara 17 sektor ini kalau dipecah dari 185 produk itu mappingnya seperti apa, itu bisa dilihat di tabel yang judulnya konkordansi klasifikasi tabel input output. Nah, ini kalau kita buka ini nanti ada konkordansinya. Misalkan sektor konstruksi itu kalau di definisi yang 185 produk itu produk nomor 149 sampai 153 dan seterusnya. Oke, selain tadi disajikan dalam bentuk klasifikasi sektor yang berbeda, penyajiannya juga ada macam-macam. Jadi kalau kita lihat BPS ini menyajikan tabel input output dalam 3 penilaian transaksi, yaitu pertama transaksi total atas dasar harga pembeli, kemudian atas dasar harga dasar, kemudian ada yang namanya transaksi domestik yang menggunakan harga dasar. Nanti di belakang di slide berikutnya akan saya jelaskan perbedaan-perbedaannya. Kemudian tabel input output lainnya. Jadi selain tabel input output Indonesia, mungkin jika teman-teman ingin melakukan analisis mengenai perdagangan antar negara misalkan, atau analisis input output di negara lain misalkan, itu teman-teman bisa mencari sumber lain, atau bahkan provinsi lain juga teman-teman bisa mencari di sumber lain. Misalkan tabel IO provinsi itu teman-teman bisa cari di laman atau situs resmi BPS dari masing-masing provinsi. Jadi misalkan kita buka di BPS Sumatera Utara misalkan. Nah, di BPS Sumatera Utara teman-teman buka situs BPS Sumatera Utara, kemudian di bagian ekonomi dan perdagangan ada bagian input output. Kita buka, nah di sini ada tabel input output yang untuk Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada juga tabel input output dari kabupaten kota, tapi ini tidak semua kabupaten kota melakukan surveinya untuk menyusun tabel input output ini. Jadi perlu dicek dulu apakah kabupaten atau kota yang kita inginkan itu menyediakan tabel input output yang sesuai. Kemudian untuk database tabel input output dunia itu tersedia dari World Input Output Database yang di host oleh Universitas Groningen, Belanda. Jadi teman-teman bisa pergi ke www.rug.nl/ggdc/value/chain/WWD dan seterusnya seperti yang tertera di layar. Kemudian di sini ada World Input Output Database. Ini bisa dicari rilisnya dari tahun 2016, 13 dan sebagainya. Kemudian ada juga database input output dari OECD ataupun juga database input output dari IDE JETRO. Yang ini untuk tabel input output Asia dan juga negara-negara BRICS di tahun 2005. Nah, terkait tadi mengenai cara penyajian tabel input output itu sendiri bergantung pada harga apa yang digunakan dan juga bagaimana perlakuan terhadap impor. Tadi seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, tabel input output disebut juga sebagai tabel transaksi karena menggambarkan besarnya nilai transaksi barang dan jasa antar sektor kegiatan ekonomi.
Asas dasar harga itu terdapat dua jenis tabel transaksi. Yang pertama, tabel transaksi atas dasar harga pembeli, dan yang kedua adalah tabel transaksi atas dasar harga produsen. Tabel transaksi atas dasar harga pembeli adalah tabel transaksi yang menggambarkan transaksi barang dan jasa atas dasar harga pembelian. Karena semua nilai transaksi antar sektor itu dinyatakan atas dasar harga pembelian. Maksudnya, jadi di dalam harga yang ditampilkan di data ditampilkan di setiap sel-sel data tadi, itu sudah tercakup margin perdagangan dan biaya transport. Karena kan harga yang kita terima sebagai produsen itu adalah harga final, di mana termasuk harga input, juga termasuk margin usaha dan juga biaya transport. Kemudian juga tabel atas dasar harga pembeli ini biasanya berguna untuk melihat transaksi pasar yang sebenarnya atas sektor-sektor ekonomi. Nah, kadang-kadang kita juga butuh analisis yang secara langsung. Jadi kita ingin membuang aspek margin tadi atau aspek ongkos transport tadi. Jadi kita ingin lihat inputnya. Nah, itu ada tabel lain penyajian dalam bentuk tabel transaksi atas dasar harga produsen. Nah, ini disajikan pada tingkat produsen. Di tabel yang ini, yang menggunakan harga produsen, unsur margin dan perdagangan tadi itu dipisahkan sebagai input yang dibeli dari sektor baru, namanya sektor perdagangan dan pengangkutan. Jadi, dari setiap sektor, 1, 2, 3, N, dan seterusnya, nilai harga pembeli tadi itu dikurangi dengan margin perdagangan dan juga biaya transport. Nah, margin perdagangan biaya transport yang tadi sudah dikurangi tadi, kemudian dipindahkan ke satu sektor baru, namanya sektor perdagangan dan pengangkutan. Tabel atas dasar harga produsen ini bermanfaat untuk melihat hubungan yang bersifat langsung antar sektor tanpa adanya pengaruh margin perdagangan dan biaya transport. Koefisien yang dimunculkan dari jenis tabel ini itu banyak digunakan dalam berbagai kepentingan analisis ekonomi. Jadi penggunaan apakah kita menggunakan harga pembeli ataupun harga produsen itu bergantung dari kebutuhan analisis dari teman-teman sendiri. Sementara itu, berdasarkan perlakuan impor, itu dibedakan menjadi dua penyajian tabel output. Ada yang menggunakan transaksi total atau menggunakan transaksi domestik. Dalam transaksi total, impor itu diperlakukan secara bersaing, dan dalam transaksi domestik, impor diberlakukan secara tidak bersaing. Maksudnya bagaimana? Dalam tabel transaksi domestik, nilai transaksi barang dan jasa itu ditampilkan hanya berasal dari produksi domestik. Jadi komponen impor itu dibuang dari datanya. Nah, komponen impor yang dibuang ini kemudian ditampung dalam satu sel tersendiri. Nah, itu satu baris tersendiri seperti yang kita sudah bahas di bagian tadi konsep di awal, di bagian sebelumnya. Itu dia ada baris di bawah namanya baris impor. Tadi yang sudah dipisahkan dari masing-masing sektor, komponen impornya itu dikumpulkan di satu baris baru namanya baris impor. Kemudian kegunaan dari tabel transaksi domestik ini sendiri untuk melihat hubungan langsung antara sektor yang menghasilkan produksi di dalam negeri dengan sektor yang menggunakan outputnya, jadi sektor penggunanya, tanpa dipengaruhi oleh produksi dari impor atau luar. Koefisien teknis yang diturunkan dari tabel tersebut memberikan informasi bahwa setiap kenaikan permintaan itu dapat diukur langsung pengaruhnya terhadap kenaikan produksi di dalam negeri. Untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan tabel transaksi total atas harga pembeli sebagai ilustrasi. Jadi, di tabel yang akan saya gunakan itu, komponen impor itu dia sudah digabungkan di dalam
sel-sel masing-masing sektor, jadi bukan bagian terpisah. Kemudian harga yang kita gunakan adalah harga pembeli, bukan harga produsen. Oke. Teman-teman dapat mengeksplorasi sendiri di rumah dengan penyajian tabel lainnya yang menggunakan harga produsen atau transaksi domestik, terserah. Itu bergantung pada kebutuhan penelitian teman-teman sendiri.